Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Keras Indonesia. Yang semoga-moga dipanjangkan umurnya. Amin. Dan yang saya cintai pasti Wirawasita. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan saya yang namanya tidak bisa disebut satu persatu. Baiklah, sebelum kita mulai acara presentasi ini, kita akan memperkenalkan diri. Kita terlebih dahulu. Saya Aura Dwi Ramadhani dan di samping saya ada Natasha Nurul Azkia. Dan di sebelahnya lagi ada Aulia Alfiani. Selanjutnya ada Teh Intan Nur Amalina yang akan, dan selanjutnya Amelda Liana Agustin. Baik, kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Natasha Nurul Azkia dipersilakan untuk membaca presentasi. Tadi saya akan membacakan presentasi dari bab 9 yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Manusia terus memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh melalui proses oksidasi zat-zat makanan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Jumlah oksigen yang dihirup melalui proses pernapasan hanya sedikit yang dapat disimpan dalam hemoglobin dan oksimoglobin dalam otak. Sel-sel tubuh mati jika tidak mendapatkan oksigen. Sel-sel otak akan rusak jika tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit. A. Organ pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Sebagai alat pernapasan dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung juga memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembapan udara. Oleh karena itu, sebaiknya kita bernapas melalui hidung bukan lewat mulut. Nih, gambar ini. Mana hidungnya? Ini bukan nih. Nah, yang kedua, saluran pernapasan. Saluran pernapasan melalui trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi saluran pernapasan adalah mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernapasan. Baik, selanjutnya ada Teh Intan Nur Amalina yang akan melanjutkan presentasi yang dibaca oleh Natasha. Saya akan melanjutkan presentasi Natasha. Silakan Intan. 3. Paru-paru. Paru-paru manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola alveolus untuk menjaga agar paru-paru sehat sehingga tubuh memperoleh suplai oksigen yang cukup. Kita perlu melakukan hal berikut. A. Olahraga secara teratur. Membuka jendela rumah setiap hari, menghirup udara segar di taman, banyak menanam pohon di lingkungan, jangan terlalu lama berada di ruang yang penuh dengan
dengan bahan kimia. Dan yang terakhir, tidak merokok. Lah. B. Mekanisme pernapasan. Bernapas meliputi dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, kamu menghirup udara otot dada relaksi hingga dada kembali normal. Pengeluaran udara dan paru-paru. Baik, selanjutnya lagi ada Teh Amel Deliana Agustin yang akan melanjutkan presentasi yang dibaca oleh Teh Intan. Terima kasih kepada Teh Aura Dioromari dan telah mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Teh Intan. C. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Tekanan ini tabelnya yang seperti ini, pertukaran O2 dan CO2 tabelnya. Pada tabel di atas menunjukkan tekanan O2 di udara lebih besar daripada di alveolus, 160 sampai 105 mmHg. Molekul oksigen berdifusi dari udara ke darah dalam kapiler alveolus mengikuti gradien konsentrasi. D. Frekuensi pernapasan. Orang normal bernapas 12 sampai 15 kali per menit. Jadi seharinya tuh 12 sampai 15 menit. Kalau nggak percaya hitung aja. Capek. Dan yang terakhir ada Teh Aulia Alfiani yang akan melanjutkan presentasi yang dibawa oleh Amel. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Teh Alia. E. Volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, manusia menghirup dan menghembuskan udara. Pernapasan sekitar 0, liter 500 cc. Inspirasi maksimum IM. Udara akan masuk sekitar 4,8 liter. Ekspresi maksimum EM akan keluar udara sekitar 4,8 liter. Di dalam paru-paru masih tersisa udara residu sekitar 1,2 liter. Jadi total paru-paru adalah 6 liter. Dan kapasitas vital paru-paru kita adalah 4,8 liter. F. Kelainan dan penyakit sistem pernapasan. Penyakit dan kelainan sistem pernapasan dapat menyebabkan hipoksia, yaitu suatu kondisi saat suatu jaringan tubuh kekurangan oksigen penyebab hipoksia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Tuberkulosis TBC. 2. Pneumonia. 3. Bronkitis. 4. Asma. 5. Emfisema. 6. Kanker paru-paru. Terima kasih kepada penonton dan peserta setelah menonton presentasi kelompok 3 semester 2 ini. Baiklah mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang dan lebih kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 3 8C saya komentari terkait masalah media presentasi. Media presentasinya cukup bagus. Ini salah satu contoh media presentasi yang menurut aku sih kreatif banget gitu. Dari minggu ke minggu kalian selalu menampilkan hal-hal yang baru seperti itu. Gambarnya juga udah berani bikin gambar bagus-bagus kayak gitu kan. Hidungnya itu pesek banget sebenarnya. Cuma nggak apa-apa. Di kelas 9 nanti
kalian bakal banyak mengurangi lihat di bawah angka 9. Nah, itu banyak kalimat di bawah sebelah kanannya ada di bawah paru-paru, itu tuh tulisan paru-paru yang di atas sana sebelah kanan itu banyak banget tulisan-tulisan kecil. Ya, di bawah hidung, tulisan hidung di sebelah kiri, balik lagi ke sebelah kiri. Nah, itu banyak tulisan kecil. Di bawah saluran pernapasan, nah itu banyak tulisan kecil. Di bawah volume udara pernapasan paling bawah itu kecil, kelainan kecil. Hal-hal seperti ini nanti di kelas 9 kalian kemungkinan bakal banyak sekali mengurangi kalimat-kalimat panjang ini. Jadi kalian hanya menulis hidung aja, saluran pernapasan aja, dan kalian akan menjabarkan dengan cara menghafal seperti itu. Kenapa perbedaan nilai kelas 9 agak sedikit berbeda dengan teman-teman kelas 8? Dikarenakan emang mereka sudah mulai menghafal, tidak menulis. Kalau ini sistemnya masih membaca. Tapi menurut aku dibandingkan awal kita ketemu itu banyak, ada yang full textbook. Ada yang masih ingat? Ya enggak. Kalian bawa buku. Lihat sekarang kalian kelompok yang di depan. Ada yang bawa buku? Nggak ada, kecuali MC. Kalau MC pasti bawa kertas. Tapi kalau yang lainnya kalian lihat, ini sekarang mereka udah lepas tangan semua seperti itu. Nah, jadi menurut aku ini suatu perkembangan yang sangat bagus, kreatif juga gitu. Ini menurut aku nggak sejam 2 jam bikin kayak gini, pasti perlu waktu yang sangat banyak kayak gitu. Oke, kita komentarin satu persatu. MC nggak kelihatan kamera terus tau. Nah, ini baru masuk. Nah, okay. Yang pertama Aulia Dwi Ramadhani. Aura Dwi Ramadhani. Aura ini suaranya kalian tahu dari awal sampai akhir suaranya konstan. Konstan tuh dia bisa didengar. Suara bisa didengar otomatis. Di sini ada mic kecil. Di sini ada mic kecil. Kalian kalau lihat YouTube-nya itu suara akan jelas banget. Suara saya seperti ini bakal gampang banget. Bukan karena hanya dekat, tapi suaranya bakal gampang masuk ke dalam mix. Begitupun kalau kalian ada dalam satu acara, itu pasti bakal ngerasain suaranya itu walaupun kencang tapi tidak terdengar jelas. Ada juga yang biasa aja, tapi dia suaranya sangat bagus. Dan Aura ini termasuk yang konstan dari awal sampai akhir kedengar sampai. Saya pikir nanti kalau misalkan kita putar lagi di YouTube itu bakal kedengar dengan bagus. Aku bilang gitu. Yang berikutnya, kepercayaan dirinya bagus walaupun di awal agak sedikit grogi. Pasti hampir kelompok ini semuanya grogi di awal, tapi kesananya itu bagus. Karena menurut saya sih masalah grogi itu sangat sulit untuk dihilangkan kalau kalian nggak sering tampil kayak gini. Kalau kalian sering tampil seperti ini, rasa grogi itu bakal hilang dengan sendirinya. Begitu, oke? Perkenalan diri, ini salah satu yang baru. Aura memperkenalkan diri. Teman-teman, ketika kalian memperkenalkan diri, teman-teman, itu mungkin menurut kalian suatu hal yang lucu, ya kan? Tapi buat audiens di YouTube itu suatu hal yang oh ini loh namanya Intan gitu kan. Oh ini loh namanya Amelda gitu loh. Ngerti? Jadi sesuatu hal yang baru. Pernah nggak sih kalau kalian nonton terus ada yang ngomong terus kalian nggak tahu siapa namanya? Ya kan? Ini cara memperkenalkan diri. Itu bagus buat aku sih. Karena nggak semua orang kenal kalian, bener nggak? Kalau bilang siapa gue gitu. Ya nggak? Iya nggak? Oke. Terus setelah perkenalan diri ada suatu hal yang tanggung tadi Aura. Dan ini Intan yang akan, saya pengen denger yang akan apa nih, ternyata enggak dilanjutin, yang akan doang. Nanti diulang deh, dilihat di video ini, kamu lihat yang akan, yang apa sih, ngepel, nyapu, atau nyuci piring, kita nggak tahu. Yang akan apa langsung baik, oke? Kalau misalkan ada kata-kata seperti itu, tanggung itu, hajar aja, yang akan presentasi gitu aja ya. Jadi yang akan tuh tanda tanya tanggung, oke? Itu. Tapi selebihnya untuk MC Aura bagus banget. Natasha, suaranya bagus sama kayak Aura. Natasha ini sempat terkendala di awal. Di awal banyak banget terhenti. Gestur tubuhnya udah bagus, presentasinya oke, sebenarnya oke. Sama seperti MC Aura, Natasha sempat grogi di awal. Tapi kesananya setelah kalian membaca itu udah lepas kayak gitu.
Jadi udah jadi diri kalian sendiri. Oke. Matanya oke, kepercayaan dirinya aku acungi jempol, bagus banget. Intan, saya akan melanjutkan, ya kan? Saya akan melanjutkan. Itu suatu hal yang bagus. Jadi ketika ada perubahan presentator, kalian akan mencoba untuk saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Natasha, bla 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 bla. Gestur tubuhnya bagus, suaranya bagus. Menurut saya sih kepercayaan diri juga bagus. Fase, bukan fase, tapi ada yang tahu? Fase. Ada seseorang yang kritis di rumah sakit, dok gimana keadaannya? Oh ibu, saudara ini dalam kondisi fase kritis. Fase bukan fase. Oke, tapi nggak apa-apa. Fase. Oke, bagus, nggak apa-apa. Intan dibandingkan semester 1 saya pikir lebih baik deh. Amelda, terima kasih kepada MC. Baiklah, saya akan itu suatu hal yang bagus juga menurut aku. Jadi perpaduan antara peralihan MC ke presentator, Amelda menyatakan seperti itu. Jadi ketika kita dipersilakan oleh presentator, oleh dan lain-lain, itu harus sebaiknya seperti itu, ya. Baik, terus suara oke. Ada yang membedakan antara Amelda dengan ketiga pembicara yang lain. Ada yang tahu apa? Terima kasih. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Kalau kalian cermati depan, Amelda satu-satunya yang presentasinya santai, yang lain terburu-buru, termasuk Intan, Aulia, dan Natasha itu presentasinya ritmenya cepat, dan di santainya justru di Amelda. Menurut aku itu suatu hal yang baik. Kalau kalian presentasi di depan, jangan takut, biasa aja, santai aja ya. Oke, next, gesturnya bagus. Jadi terkait masalah tadi dia menceritakan terkait masalah jumlah nafas, dia malah bercerita. Itu suatu hal yang bagus. Terkadang kita tidak hanya teori, tapi kita juga menyampaikan teori secara bercerita, lebih memahami seperti itu. Menurut aku udah bagus. Kita lanjut ke Aulia. Aulia gesturnya bagus, suara agak bergetar, terhenti berkali-kali, berhenti berhentinya berkali-kali. Padahal oke banget loh ini, dari kalau misalkan ini banyak kata-kata sulit dan dihajar dengan baik, kayak tuberkulosis, pneumonia, bronkitis, itu suatu kata-kata yang sulit tapi dilaksanakan dengan baik. Oke, good job. Nilainya untuk saat ini mengungguli kelompok-kelompok 1 dan 2. Nilainya 87. Oke, makasih.